Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Indah sekali gunung ini. Indah sekali. Dingin-dingin. Aduh. Apalagi habis hujan Kakak Dona Iya, ya. setiap Tambah hari dingin. hujan. Tapi indah sekali Iya, gunungnya. hari ini cerah sekali. Wih, indah sekali di atas Indah gunung. sekali, aduh. Terus kita lihat ya, aduh enak sekali kita lihat dari kejauhan dari atas ya. Iya, Ternyata indah ketinggian, sekali. Terus lihat di bawah. Wih, Indah sekali. tinggi gunungnya ya. Iya, aduh enak sekali. Tuhan ciptakan alam yang indah. Iya. Boleh kita nikmati. Iya, tumbuh-tumbuhan yang banyak juga. Kita menikmati dengan segar sekali ya. Iya. Kita mau memuji Tuhan, Tuhan. karena Allah itu baik. Baik. Tuhan itu baik. Yuk, Iya. kita mau tunggu dulu. Iya. Adik-adik di rumah, halo. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Iya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bersama Kak Dona dan Kak Lilian. Iya, kita dari atas puncak gunung menyapa adik-adik semua. Mari kita beribadah sekolah minggu. Nah, kalau sekolah minggu itu kita harus siap-siap ya, tidak ganggu-ganggu ya, tidak Iya, lari sana tenang. lari sini. Kita lagi ibadah, Siap untuk ibadah. memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya kalian Iya. ya. Nah, kita harus bersyukur juga sama Tuhan. Ya, makanya Karena kita Tuhan mau itu baik. memuji Tuhan dengan Iya. lagu Tuhan itu baik. Baik. Yuk kita Iya. nyanyi bersama-sama adik-adik. Iya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Ya ampuniku, ya ampuniku, ya ampuniku, Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He took my sin. He took my sin. He took my sin. He took my sin. He's so good to me. Wah, syukur ya Tuhan itu baik sama kita Kak Lilian ya. Dia sudah ampuni kita ya. Dia bilang, He took my sin. Dia mengampuni kita. Nah saatnya kita minta ampun berdoa dulu Iya, ya. Kita minta ampun dulu sama Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mau lebih jauh mengikuti ibadah ini ya Kak Kita Lilian doa ya. dulu. Ya, mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kami semua boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sedang duduk manis di muka masing-masing di rumah kami untuk berbakti kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati setiap anak-anak, setiap adik-adik, setiap kami Tuhan di rumah masing-masing agar dengan tenang mengikuti ibadah. Segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, saatnya kita akan memuji lagi ya. Nah, tadi kita kan sudah mengucap syukur ya. Mengucap syukur itu juga sebagai doa loh. Iya. Iya. Terus
tadi kita juga sudah mengaku dosa kita ya. Iya. Ya, itu juga berdoa Kak Lilian. Nah, adik-adik kita menaikkan pujian yuk. Saya senang berdoa. Nah, adik-adik kita harus senang berdoa. Karena senang berdoa itu apa Kak Lilian? Berbicara kepada Tuhan. Iya, bicara kepada Tuhan. Seperti kita bicara sama mama papa. Ya, ayo kita menaikkan pujian ini. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman anak. Semuanya berdiri ya. Bersama-sama kita membacakan pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kak Dona, Ya, sekarang Kak kita Lilian. mau berdoa. Oh iya. Ya, banyak sekali situasi yang tidak bagus sekarang ini. Iya. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, tempat kita untuk berbicara, untuk memohon kepada Iya. Tuhan. Mari kita sama-sama ya Kak Dona berdoa ya. Iya, ya. Nah adik-adik, saatnya kita akan berdoa ya. Kita berdoa bagi kota Palu dan bagi Indonesia ini ya. Ya kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh beribadah lagi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami bersuka cita bersama-sama Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Kami sekarang mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sudah terkena virus corona. Kami ucap syukur Tuhan sudah menyembuhkan, memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa bagi mereka yang sedang sakit di rumah sakit atau yang mereka yang di rumah. Tuhan jamah sembuhkan. Kami percaya Engkau lah Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan minum menjadi kekuatan kesehatan pemulihan bagi tubuh mereka. Tuhan Yesus, kami juga datang. Akhir-akhir ini Tuhan hujan terus-menerus Tuhan ada di kota Palu. Kami berdoa Tuhan agar kota Palu tetap aman dan sekitarnya tetap aman. Kami berdoa Tuhan agar semuanya Tuhan tidak terjadi ya Tuhan. Segala hal-hal yang tidak dikehendaki ya Tuhan. Supaya Tuhan menjaga melindungi kota Palu dan Sulawesi Tengah ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Indonesia Tuhan.
Tuhan jauhkan dari bencana alam Tuhan. Dengan curah hujan yang banyak ini Tuhan, jauhkan dari banjir, jauhkan dari penyakit Tuhan. Dan jauhkan dari hal-hal yang merugikan ya Tuhan setiap orang-orang ya Tuhan yang di negeri kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kurangnya air bersih Tuhan. Di tempat-tempat di mana kota-kota yang masih kekurangan air Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar tersedia air bersih Tuhan. Tuhan jauhkan Tuhan dari segala kekeringan. Tuhan jauhkan dari air kotor Tuhan. Tetapi boleh Tuhan air bersih didapatkan supaya air bersih dapat digunakan untuk mandi, untuk memasak, dan untuk kami gunakan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi negeri kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami Tuhan di dalam menangani negeri kami Indonesia. Tuhan berkati hikmat bijaksana Kau taruh bagi mereka sehingga mereka dapat ya Tuhan Yesus menyelesaikan setiap persoalan di negeri kami Indonesia. Kami ucap syukur Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita sekarang mau berikan kepada Tuhan. Kita kan tadi sudah meminta kepada Tuhan ya. Nah, sekarang sebagai ungkapan terima Syukur kasih syukur kita, iya. kita akan Memberikan persembahan iya. Kak Lilian ya. Nah adik-adik ya, boleh akan persiapkan nyanyi ibadahnya. bersama, iya. Terus boleh diantar ke ke gereja dan Iya. juga bisa ditransfer melalui Di rekening sekolah minggu yang tertera di bawah layar ini, kita masing-masing ya. ya. Kita nyanyi bersama-sama, aku diberkati. Ya, amin. Ya, mama papa diberkati, adik-adik diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita berdoa, persembahan ya. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mempersembahkan akan uang yang Tuhan berikan kepada orang tua kami melalui usaha pekerjaan. Tuhan berkati bagi mereka. Tuhan pakai akan uang ini untuk kerajaan-Mu, memperlebar kerajaan-Mu, dan untuk sesuatu yang berguna bagi gereja kami dan pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, kalian saatnya kita mau dengar cerita firman Iya. Tuhan. Apa ya pesannya nanti ya? Kita mau sama-sama dengar. Iya. Pesan Tuhan apa ya? Nanti yang cerita ini Kak Winda. Iya, Kak Kak Winda akan Winda. menceritakan tentang apa ya? Adik-adik tentang apa? Adik-adik tahu tidak? Kak Nanti Dona, Kak dengarkan Lilian dulu, tidak tahu juga. dengarkan. Nah, Kita dengarkan sebelumnya ya. Kita menyanyi dulu. Iya. Kita Sebelum kita menyanyi. dengar firman, kita menaikkan pujian ya. Baca kitab suci. Ya, baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau tumbuh ya, kita dengar, duduk manis semuanya ya. Pasang telinganya, duduk manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti semua bersuka cita kan? Tadi Kak Winda lihat luar biasa. Semua begitu senang memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua supaya ketika firman Tuhan disampaikan kami boleh mendengar, kami boleh memperhatikan dengan baik. Dan firman Tuhan dapat tinggal, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Krisni dan Kak Agnes? Apa ya? Ini dia ceritanya. Bahwa zaman dulu orang-orang Israel itu beribadah di Bait Allah. Dan di dalam Bait Allah itu ada ruang-ruang yang sudah ditentukan. Ada ruang Maha Kudus, hanya imam yang boleh masuk ke sana. Kemudian ada ruang kudus, lalu ada pelataran di mana orang-orang boleh datang beribadah. Tapi ternyata di Bait Allah itu, di ruang kudus hanya orang laki-laki yang boleh masuk ke dalam. Sementara perempuan dan anak-anak itu di pelataran. Ada ruang khususnya lagi ya. Nah, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita hidup di zaman di mana kita tidak harus lagi beribadah di tempat-tempat yang ditentukan, tempat-tempat khusus. Sekarang kita bisa beribadah di mana saja. Contohnya saat ini kalian bisa ibadah dari rumah. Guru di sekolah minggu tadi yang memimpin pujian, Bu Guru Dona dan Bu Guru Lilian memimpin pujian dari gunung, suasana gunung yang sejuk indah. Hari ini, saat ini Kak Winda bercerita menyampaikan firman Tuhan, beribadah bersama-sama dengan adik-adik. Tapi Kak Winda saat ini ada di tepi danau. Nah, kita bisa beribadah dari mana saja. Karena Allah hadir di mana saja. Nah, hari ini kita juga akan belajar secara khusus tentang berdoa. Berdoa kepada Allah. Murid-murid Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, bagaimanakah kami harus berdoa?" Kenapa ya murid-murid Tuhan Yesus menanyakan bagaimana caranya berdoa? Sebab murid-murid Tuhan Yesus mereka tahu bahwa sebagai orang Israel, sebagai umat Allah, cara mereka beribadah, cara mereka berdoa itu bukan sesuai keinginan mereka sendiri, tapi apa yang Allah inginkan. Bagaimana Allah mau umatnya beribadah, bagaimana Allah mau umatnya berdoa. Jadi murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana seharusnya kami berdoa?
Lalu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, kau Indah tahu untuk yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan untuk teman-teman yang sekolah di Gamaliel, ya, waktu mereka TKB sudah belajar doa Bapa kami. Nah, tahu anak-anak yang saat ini sedang hadir beribadah, pasti semuanya sudah tahu kan doa Bapa kami? Seperti ini doa Bapa kami. Yuk kita belajar mengucapkan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Coba perhatikan kalimat pertama, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menyapa Allah Bapa dengan kata Bapa kami yang di sorga. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menyebut Bapa kami yang di sorga? Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada murid-muridnya, juga memberitahukan kepada kita sekarang bahwa kita punya Bapa di sorga. Kalau sekarang kita punya Bapa di bumi ini, di dunia kita punya Papa, ada yang panggil Papa, ada yang panggil Ayah, ada yang panggil Papi, ada yang panggil Dedi. Papa kita yang di bumi ini mengasihi kita, dan Papa kita yang di bumi ini mau memberikan semua yang terbaik untuk kita loh, untuk anak-anaknya. Semua papa-papa pasti bekerja, kenapa? Karena dia pikirkan aku harus cari uang yang banyak supaya bisa menyediakan keperluan anak-anakku. Nah, itu Papa kita di bumi. Papa kita di sorga lebih lagi dari Papa kita di bumi ini. Karena Bapa kita di sorga tahu semua yang kita perlukan. Sebelum kita minta, sebelum kita ngomong, Bapa kita di surga sudah tahu apa yang kita pikirkan, apa yang dalam hatinya kita, apa yang kita perlukan. Bapa kita sudah tahu. Terus kalau Bapa kita sudah tahu, untuk apa kita berdoa? Kita berdoa supaya kita selalu berbicara kepada Allah Bapa kita. Bapa kita di surga juga rindu loh kita datang kepadanya, berdoa kepadanya, menyapa, bukan hanya waktu kita makan. Bapa, terima kasih untuk berkat makanan ini. Enggak. Bapa kita di sorga menunggu kita datang kepadanya waktu kita sedang sedih. Bapa, hatiku sedang sedih. Bapa kita di sorga juga menunggu kita datang kepadanya saat kita senang. Bapa di surga, hari ini hatiku senang sekali. Bapa di sorga juga menunggu kita waktu kita sedang sakit hati. Waktu kita lagi marahan dengan kakak, marahan dengan adik, atau waktu kita lagi dimarah papa mama. Bapa di surga juga rindu loh kita datang kepadanya. Bapa, hari ini saya sudah jadi anak yang tidak menyenangkan hati Bapa. Hari ini saya marah-marah dengan kakak. Hari ini saya marah-marah sama mama dan papa. Hari ini saya marah-marah sama adik.
Kita boleh loh datang sama Bapa di surga, meminta, mengadu, menceritakan isi hati kita yang sedang kita alami. Bapa di surga menunggu kita. Bapa di surga ingin dengar apa yang kita mau sampaikan kepadanya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya, bahwa Bapa kita di sorga selalu menunggu, selalu ingin mendengar apa yang kita mau sampaikan lewat doa kita. Nah, adik-adik, berdoa itu sebetulnya adalah kebutuhan kita. Karena kita perlu berbicara dengan Bapa kita setiap hari, setiap saat lewat doa. Dan doa juga menjadi bagian yang penting di dalam ibadah. Coba ingat, dari tadi kita mulai ibadah memuji Tuhan, ada berapa kali kita berdoa? Ayo, siapa yang masih ingat? Dari pujian pertama sampai Kak Winda mau menyampaikan firman Tuhan, sudah berapa kali kita berdoa? Ayo, siapa yang ingat? Ada doa pembukaan, ada doa syafaat, ada doa persembahan, dan doa sebelum firman Tuhan. Kita sudah 4 kali berdoa. Lihat, doa itu adalah bagian penting juga di dalam ibadah. Nah, tapi juga kita mau ingat, kalau beribadah itu kan di zaman perjanjian lama orang Israel beribadah di bait Allah. Juga dulu mereka berdoa harus datang ke bait Allah. Ya, mereka datang ke bait Allah di jam-jam doa. Mereka hadir ke sana untuk berdoa. 3 kali sehari orang Israel datang ke bait Allah untuk berdoa. Tapi waktu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa murid-murid tidak harus selalu pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka bisa berdoa di rumah. Dengan catatan Tuhan Yesus bilang apa? Masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Nah, kita memang bisa berdoa di mana saja. Yang pasti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita mau berdoa, kita tidak perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang berdoa. Memang kita tidak perlu malu berdoa di mana saja. Misalkan ya, kita sedang di rumah makan, terus kita mau berdoa, terus kita malu, nanti dilihat orang kita berdoa. Kita tidak harus malu. Kita boleh berdoa di sana. Tapi tidak perlu juga teriak-teriak waktu berdoa. Kan Bapa bisa melihat hati kita, bisa melihat apa yang di pikiran kita. Jadi kalau di tempat umum kita berdoa, silahkan kita tutup mata, melipat tangan tanpa harus berteriak. Berbicara dalam hati. Tuhan juga tahu apa yang kita doakan. Nah, kalau kita mau berdoa, doa syafaat, banyak hal yang ingin kita doakan. Kita bisa berdoa di rumah, masuk ke kamar, tutup pintu, lalu kita berdoa. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Hari ini kita diajarkan bahwa doa adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Dan doa juga adalah cara kita berbicara kepada Bapa kita yang di sorga. Lewat doa kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Bapa di sorga. Dan itu bisa kita lakukan di mana saja. Di gunung seperti tadi Bu Guru Dona dan Bu Guru Lilian. Di tepi danau yang sepi seperti ini juga bisa berdoa. Di rumah adik-adik saat ini juga bisa berdoa. Wah, Tuhan mengajarkan kepada kita, doa itu adalah hal yang sangat penting untuk kita anak-anak Tuhan. Supaya kita bisa selalu berbicara dengan Bapa kita di sorga. Nah, sekarang sebelum Kak Winda tutup dalam doa, kita akan bersama-sama
menghafalkan satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita beribadah menyembah Tuhan, berdoa juga menyembah Tuhan, itu bisa di mana saja. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ulang ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan ayat hafalan hari ini mengingatkan kita bisa beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan di mana saja. Karena Allah itu roh dan Dia hadir di mana saja. Sekarang saatnya kita berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang doa. Doa adalah bagian penting dalam ibadah, juga doa adalah bagian penting dalam hidup hari-hari kami, supaya kami dapat terus berbicara kepada Bapa. Terima kasih Bapa, hari ini kami belajar menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bisa kami lakukan dari mana saja. Terima kasih Engkau Bapa yang selalu siap mendengarkan kami. Engkau Bapa yang selalu rindu menantikan kami datang kepadamu dengan apapun keadaan kami, apapun yang sedang kami rasakan, kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga semuanya boleh belajar dan juga boleh semakin rajin berdoa ya. Wah, kita sudah dengar firman Tuhan tadi. Iya. Wah, ternyata kalau kita mau bertumbuh bukan hanya dengar firman, tapi juga kita berdoa. Terus Tuhan Yesus sudah mengajarkan berdoa, memberi contoh teladan berdoa. Yesus sendiri berdoa loh. Iya, apalagi kita ya. Kita juga harus berdoa adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita menyanyi satu kali lagi lagu Saya senang berdoa. Ya, semua boleh berdiri. Kita sama-sama bernyanyi saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah adik-adik ya, pesan kita pada minggu ini, mari kita berdoa. Di mana saja ya Kak Lilian ya. Iya. Bisa di kamar, bisa di mobil, Di ya. gunung. Di gunung, kita seperti kita, Kak Dona dengan Kak Lilian di gunung, ya. Kita bisa berdoa di mana saja, ya. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita bersyukur sama Tuhan karena dari awal pertengahan hingga akhirnya kita sudah dijaga lindungi.
Mari semuanya berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sudah melindungi menyertai kami di awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan mengajar kami agar kami senang berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan contoh kepada kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari-hari kami senang berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan.